Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kuliah kita untuk pertemuan yang terakhir ya. Insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang organisasi dan dunia kerja terkait dengan kompetensi teknik industri. Baik, yang pertama sebagai dasar ya untuk menentukan atau membayangkan ya, organisasi pada sebuah perusahaan atau industri, kita dapat menggunakan pendekatan siklus manufaktur ya, yang yang diusulkan ya atau yang disampaikan oleh Goover ya. Ini sudah cukup lama ya. Nah, pada prinsipnya ya, proses produksi itu berbentuk sebuah siklus ya, atau kegiatan yang mengalami perulangan ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, maka perulangannya start dan finishnya itu kita tidak definisikan ya, karena dia berupa siklus. Nah, supaya lebih mudah kita akan coba mulai. Yang pertama itu biasanya ini ya, kalaupun boleh kita apakan mulai, itu biasanya mulainya dari konsumen ya, konsumen. Nah, konsumen ini kalau kita lihat panahnya itu ada dua ya, yang keluar dari konsumen, yang masuk kepada konsumen ya. Yang keluar ya, itu adalah sini kaitannya dengan pemasaran ya. Nah, biasanya ini pemasaran terkait dengan konsumen itu adalah menerima informasi tentang kebutuhan konsumen, baik itu jumlah ya, spesifikasi atau karakteristik yang diinginkan oleh konsumen terkait dengan produk. Nah, sementara yang masuk ke konsumen itu adalah produk itu sendiri, jadi produk yang sudah disimpan kemudian dikirimkan kepada konsumen. Nah, ini kalau kita telusuri lebih lanjut ya, pemasaran ini data spesifikasi yang sudah didapatkan atau data jumlah yang sudah didapatkan oleh pemasaran biasanya itu akan dibuat dalam sebuah rancangan produk ya. Akan didesainkan produknya sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian rancangan produk itu akan dibuat rancangan proses ya. Kemudian dibuat rencana produksi nah, dan seterusnya ya, sampai terakhir ya diproses ya, diproses. Kemudian setelah diproses ya, kemudian dikirimkan ke konsumen. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas ya, yang ada pada sebuah sistem manufaktur. Nah, aktivitas penerimaan dari pemasok ya, supplier, ada kegiatan pengendalian peralatan, pengendalian proses, pengendalian produksi, pengendalian kualitas ya. Nah, dari siklus ini, aktivitas ini kita bisa menentukan bagian ya, atau struktur ya, struktur organisasi yang akan menjalankan fungsi-fungsi produksi. Nah, misalnya contoh pemasaran ini. Nah, biasanya di perusahaan itu ada bagian pemasaran ya, yang disebut dengan marketing. Ya, tugasnya selain mempromosikan atau mengkomunikasikan produk kepada konsumen, juga menerima data ataupun spesifikasi yang diinginkan konsumen. Kemudian perancangan produk ya, perancangan produk itu biasanya di bagian R&D, Research and Development ya, dan seterusnya. Perencanaan produksi di bagian PPIC ya. Ini bagian produksi
ini bagian penerimaan, ini biasanya terkait dengan gudang ya, penerimaan dan persediaan ya. Ini bagian quality, QC ya. Pengendalian produksi ini sama dia biasanya bagian PPIC. Ya. Pengendalian peralatan ini biasanya bagian maintenance ya. Nah, dari fungsi-fungsi ini, dari aktivitas ini, maka disusunlah struktur organisasi perusahaan. Nah, berdasarkan ini juga, maka pada prinsipnya seorang alumni atau mahasiswa teknik industri yang akan masuk ke dunia kerja, itu bisa masuk ke fungsi-fungsi yang ada ini. Ya. Bisa masuk ke fungsi-fungsi yang ada ini. Jadi ketika berkiprah di dunia industri, ya, maka seorang alumni teknik industri, ya, itu bisa dia di bagian yang perencanaan produksi, ya, nah, ini yang memang ciri khas teknik industri, bagian penyimpanan dan penerimaan biasanya dalam fungsi gudang, ya. Ya, mungkin saja nanti di bagian pemasaran, ya, mungkin saja nanti di bagian R&D, ya, bagian dari QC, ya. Jadi itulah beberapa ya divisi atau departemen atau bagian ya dan aktivitas yang terjadi di perusahaan yang bisa diisi oleh seorang lulusan teknik industri. Nah, kira-kira seperti itu gambaran organisasi sekaligus peluang ya, peluang atau pekerjaan yang akan dijalani oleh seorang lulusan teknik industri. Nah, ini contoh ya. Contoh dari gambar tadi bisa kita simpulkan, jadi, seorang lulusan teknik industri bisa dia melaksanakan aspek demand management ya, atau bagaimana memperkirakan demand atau permintaan yang terkait dengan pemasaran tadi ya, kebutuhan, spesifikasi dan lain-lain, terkait dengan produk design ya, production proses ya, terkait nanti dengan cost ya, warehouse gudang ya, K3 kesehatan dan keselamatan kerja, quality control umum ya, drafter ya, ada alumni yang bekerja di sana ya, walaupun tidak banyak ya, dan lain-lainnya. Nah, bahkan karena objeknya adalah sistem, kita bahkan menemukan alumni itu bekerja di luar industri. Misalnya di mana? Di bank, di rumah sakit, dan di sektor jasa lainnya. Nah, ini kira-kira terkait dengan organisasi dan sekaligus bidang pekerjaan terkait dengan teknik industri. Dan terakhir, ini yang juga tidak kalah penting yang digalakkan adalah terkait dengan wirausaha. Nah, jadi menjadi wirausaha di bidang teknik industri. Nah, ada beberapa alasan ya. Yang pertama ini khusus di kita yang tadi ya, kita belajar siklus manufaktur. Ya. Kita belajar bagaimana produksi itu mulai dari awal sampai akhir, proses tahapannya. Ya. Kita juga belajar proses produksi. Masih ingat dengan diagram produksi ya? Ada proses, input, output, ya. I input, P proses atau output, C control, ya. S supplier, ya. Kemudian dibekali dengan teknologi proses, ya. Nah, jadi dalam berwirausaha sebenarnya seorang alumni teknik industri itu sudah lengkap, ya. Walaupun pengetahuannya secara umum, ya, tapi dia sudah lengkap bagaimana memahami sebuah perusahaan, ya. Walaupun nanti mulainya dari usaha yang kecil sampai dengan mungkin usaha yang besar. Ya, misalnya yang sederhana saja, misalnya industri makanan kecil, rumah tangga. Nah, dia sudah tahu bagaimana terkait dengan kebutuhan konsumen terkait dengan apa jenis makanan yang sedang digandrungi. Kemudian dia juga sudah belajar bagaimana
mengelola supplier ya, berhubungan dengan supplier terkait dengan bahan baku, proses produksinya juga sudah tahu, bagaimana membuat rencana produksi yang baik ya, bagaimana nanti aspek kepuasan pelanggan dipenuhi, aspek kualitas, aspek teknologi dan teknologi proses yang akan digunakan. Oke, barangkali untuk materi terakhir ini itu saja, tidak terlalu banyak ya. Jadi Anda sudah bisa membayangkan atau memperkirakan nanti setelah tamat dari ini, setelah tamat belajar ya, setelah tamat kuliah itu akan kemana ya. Kalau bekerja ya, di perusahaan ya gambarannya seperti tadi di bidang-bidang tadi. Tapi kalau ingin berusaha sendiri ya, pada prinsipnya Anda sudah memiliki kemampuan atau ilmu pendukung dan kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang wirausaha. Mungkin dimulai dulu dari yang kecil. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk perkuliahan selama 1 semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Kita tutup ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri. Semoga yang menjalankan ibadah puasa diterima amal puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.